Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin dan kita kembali akan membahas Stadion Tugu Jakarta Utara. Stadion ini sudah lama banget ya kita tidak liput, ada mungkin setahunan mungkin ya kita nggak liput karena memang stadion ini baru selesai tahap pertama. Dan tahap keduanya ini di hold dulu ya oleh Pemprov, entah mengapa ini di hold ya. Jadi ini stadion dibangun di bulan November ya, tahun 2022 dan berjalan hingga tahun 2023 teman-teman. Dan di tengah jalan ya, tepatnya sekitar bulan Juni Juli itu sudah mulai terlihat bahwa stadion ini akan mangkrak karena banyak sekali alat-alat berat ditarik ya, padahal stadion ini belum selesai ataupun rampung. Dan Stadion Tugu ini beralamat di Jalan Pegangsaan 2 nomor 9 RT 9 RW 4 Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Selatan. Stadion Tugu ini milik Dispora ya teman-teman, yang biasa digunakan oleh klub dari Persitara. Jadi Persitara ini sebagai salah satu klub besar di Jakarta ya. Dan stadion ini sebagai home base Persitara selain Stadion Kamal ya kalau tidak salah. Dan di depan kita ini kalau kita lihat ada semacam air ini kayaknya air hujan mungkin ya. Dan stadion ini menggunakan rumput full sintetis ya teman-teman, jadi aman, nggak perlu disiram ya. Jadi insya Allah lebih aman, karena kalau menggunakan rumput asli ini sudah pasti sangat lebat sekali ya, nggak karu-karuan pasti bentuknya lapangannya. Dan Stadion Tugu ini teman-teman sudah ada dari sejak tahun 1987 ya. Dan di zamannya Pak Anies Rashid Baswedan ini akhirnya dirombak total ya, dari usang stadionnya menjadi setengah modern ya. Kenapa setengah modern? Karena modern ini belum selesai, baru setengah jadi ya. Kita harapkan ini Stadion Tugu yang memiliki luas kurang lebih 35.000 meter persegi dengan kapasitas yang sebelumnya hanya 2.000, saat ini menjadi 4.000 ya. Mudah-mudahan bisa gubernur terpilih ya Pak Pram sama Bang Karno ini mudah-mudahan bisa melanjutkan proyek ini yang sempat di hold ya di tahun 2023. Entah mengapa di hold, saya juga tidak mengetahui teman-teman kenapa di hold. Cuma yang saya dengar sih dari teman-teman yang memang anggarannya dialihkan dulu ke tempat yang lain. Semoga saja di tahun depan dengan terpilihnya Pak Pram ya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2025-2029, mudah-mudahan stadion ini bisa lekas selesai karena tinggal satu tahap lagi nih teman-teman stadion ini ya, sehingga mudah-mudahan Persitara Utara bisa menggunakan stadion ini. Dan anggarannya ini teman-teman dianggarkan kurang lebih 181 miliar rupiah, di mana pada tahap awal itu sudah dialokasikan itu sekitar 80 miliar rupiah teman-teman. Stadion Tugu Persitara Utara ini kalau kita lihat kondisinya saat ini ya seperti inilah, banyak sedikit kekelupas mungkin ya, karena memang stadionnya belum selesai 100%. Dan di bawah itu kalau kita lihat ada Strom Inlet ya. Strom Inlet itu berfungsi untuk jalur air di stadion ini teman-teman. Jika ada hujan-hujan deras ya, jadi aliran air yang di pinggir-pinggirnya itu bisa langsung masuk ke dalam. Dan stadion ini kapasitasnya kalian sudah dengar tadi ya, sekitar 4.000 penonton, di mana di sisi timur ya, saat ini kita ada sisi timur itu kurang lebih 700 pax. Terus di sisi selatan itu ada 400, terus di sisi utara itu ada 400. Nanti itu yang lebih besar ada di sisi barat teman-teman, itu 2.500. Jadi totalnya
akan ada 4.000 ya totalnya, jadi naik 2 kali lipat. Dan di sini teman-teman mengusung konsep green building ya, di mana isu berkelanjutan yang dikedepankan. Dan di sini ada semacam sumur resapan ya, jadi air-air yang ada di sekitaran Stadion Tugu ini itu ditampung di lubang itu dan diharapkan bisa meresap ke dalam tanah sebagai cadangan air kita pastinya. Di sini masih banyak bedeng-bedeng pekerja ya, karena memang proyek ini belum rampung 100%. Kita harapkan betul-betul ini Bang Pram dan Bang Dul ini bisa melanjutkan proyek ini ya hingga selesai, sehingga Jakarta memiliki 2 standar internasional, yaitu Stadion JIS yang sudah ini ya, yang sudah selesai dan sudah difungsikan seperti sedia kala. Tinggal Stadion Tugu nih teman-teman yang bertaraf internasional juga belum selesai, masih sekitar 50%. Di bawah ini kalau kita lihat ada musola teman-teman, terus ada ruang ganti di depan kita ini nih ruang gantinya teman-teman. Dan ada kamar mandi ya sebelah kiri bawah itu terlihat untuk perempuan, dan di sisi kanan banget tadi kalau kita lihatnya itu untuk laki-laki. Oke, kita terbang di sisi tenggara ya. Kalau kiri kan timur, berarti tenggara di samping nih. Di sini kalau kita lihat berhimpitan dengan rumah-rumah warga ya teman-teman, dan masih banyak sekali sisa-sisa box culvert ya di bawah kanan. Kalau kita lihat itu adalah jalur gorong-gorong, dan di sini masih banyak pepohonan ya. Kemungkinan ada beberapa pohon nanti mungkin akan ditebang ya dan dirapikan, dan pastinya setelah ditebang itu saya yakin akan diganti dengan pohon yang baru, karena nanti stadion ini cukup megah teman-teman, di mana nantinya ada stasiun bukan stasiun ya, halte Transjakarta. Terus jalur ada parkir motor juga, kendaraan juga ada ya, jadi cukup bagus lah nanti. Dan di depan kita ini tertulis Dispora ya, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Jadi ini miliknya pemerintah teman-teman, sama persis kayak Stadion JIS itu adalah miliknya pemerintah, yang pastinya disewa ya, bukan gratisan, tapi pasti ada harga khusus lah bagi klub yang sering menggunakan stadion ini ya nantinya, seperti Persitara mungkin. Dan ini saya sukanya dari stadion ini, betul-betul memikirkan namanya kemudahan terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas, yang membutuhkan fasilitas lebih ya, karena mungkin bisa dikatakan DKI ini ataupun Jakarta sebagai pelopor stadion-stadion bertaraf internasional yang memikirkan namanya kemudahan terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas ya. Karena banyak sekali stadion-stadion di Indonesia ya di tahun 2020 ke bawah, di atas stadion-stadion yang lama itu sangat tidak ramah terhadap disabilitas, dan ini Jakarta bisa menjadi contoh ya. Mudah-mudahan aja semakin banyak stadion-stadion di Indonesia itu mengusung konsep green building dan juga SDGs ya, Sustainable Development Goals, sehingga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas bisa ikut menonton juga. Itu aja mungkin yang bisa saya berikan teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya berkata Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.